geger. Woi, gimana ya? Selamat pagi sobat Ambiar, good morning. Happy morning. Indonesia. Good morning. How are you? Selamat morning. I'm good. How are you doing today? I'm good. Fantastic. You look so pretty. Oh, thank you so much. Ireland. I know, I'm pretty. How are you today? I'm good. I am falling in love with the Sikerly. Apa itu artinya? Skribo. Si Kribo. Siapa itu cowoknya? Tapi bagus ya, harus selalu jatuh cinta. Sama hal-hal kecil sekalipun harus bisa jatuh cinta, ya kan? Iya. Jangan sampai selalu melihat hal buruk That's right. yang dilihat. That's sweet. Aha, I like it. Itu lagu dong ya. Hari Kita gini kan tuh ya. pagi ini nggak ada bintang tamu. Ada bintang tamu. Ini bintang tamunya patut kita contoh. Kenapa? Karena selalu menjadi garda terdepan buat keluarga. Bener, penting banget ya. Kayak kamu juga, kita Iya, semua seperti kita itu. selalu seperti itu. Hei, kenapa lu? Ngapain lu gimana? Basah rambutnya tadi bekas. Basah. Nanti takut dilempar papan lagi Sobat Kak. Ambiar ini ngomongin soal garda terdepan ya. Kemarin Sebelum dilempar kita panggil bintang tamu kita yang Iya. pertama, kita mau Siapa? sekedar mengingatkan apapun bisa terjadi tapi jangan Ya. menggunakan kekerasan ya. Benar. No, don't ever. Kalau bisa ngomong baik-baik, kenapa harus pakai yang kasar-kasar That's right. sih? Nah, sayangnya kemarin ini bintang tamu kita. Kenapa sih ribet banget sama topi? Bambu, turun naik. Ya ngomong aja kan gue nanya ke pemirsa bagus gini atau Atau gini gini. atau gini. Ini bintang tamu kita yang pertama kemarin menjadi garda terdepan Ya. setelah keponakannya ini diduga mendapatkan kekerasan ya. Secara psikis dan juga ini ada juga verbal, non verbal juga ya, Astagfirullahaladzim. yang diduga dilakukan oleh oknum TNI. Kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar, ini dia Haikal. Haikal. Seger banget ya. Selamat pagi. Pagi. Haikal, Haikal. kita dengar kabar keponakan kamu ya dapat kekerasan sama karyawan kakak kamu. Kita ikut prihatin juga ya. Waduh, sangat disayangkan. Apalagi diduga dilakukan oleh oknum TNI ya. Nanti kamu boleh jelasin sama kita apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama semuanya. Jadi ya alhamdulillah dari kemarin dapat atensi publik yang luar biasa tentang Jangan dijawab. Kan kamu ngomong lu drama banget lu. Bagus. Ya kan? Kita lihat dulu yang satu ini Haikal. Oke, dulu ya. siap. Ini dia, keponakannya Haikal Amil yang mendapatkan kekerasan bersama dengan karyawan dari sang kakak. Mukanya kaget. Amil, Yes Rian. jadi gimana ceritanya? Jadi suatu pagi seperti hari-hari sekolah pada umumnya, Kala ingin berangkat ke sekolah. Jadi sekolahnya di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan, dia dari daerah Kemang. Dia minta diantar naik motor. Sebenarnya naik motor tuh hal biasa di keluarga kita pagi-pagi Iya. ya. Lagi diantar, terus karena jalanan macet mereka lewat gang kecil gitu. Ketika lewat gang kecil berpapasan sama pengendara sepeda motor yang pakai warna pink. Karena dianggap menghalangi jalan, diklakson Sama siapa itu? sama Faisal. Faisal tuh karyawannya kakak kamu ya? Iya, Faisal tuh orang rumah Kak Iya gitu. Diklakson, terus orangnya nyaut. Woi, kenapa? Lu nggak suka sama gue? Ya kan bingung ya kayak, loh kok cuman diklakson jawabannya lu nggak suka sama gue, padahal cuman kita klakson gitu kan. Akhirnya ditinggalkanlah tuh Faisal sama Kala pergi aja gitu. Tanpa disadarin ternyata pengendara motor pink itu mengikuti Faisal dan Kala. Ngikutin dari belakang? Oh, ngikutin dari belakang. Oh nggak terima di klakson tuh ya? Nggak terima, jadi ketika mereka jalan, mereka sampai ke pertigaan yang memang cukup padat, akhirnya mereka harus berhenti. Ya. Ketika mereka berhenti, tanpa mereka sadarin, pengendara sepeda motornya itu malangin, terus tanpa babi bu, dia turun langsung ngehajar si Faisal. Dan itu nggak cuma sekali, Faisalnya sampai tersungkur, terus Kalanya ketakutan, dia akhirnya mundur ke bahu jalan, dan Faisalnya melakukan perlawanan. Ternyata dia juga nggak bisa ngelawan, ditonjok lagi, terus sampai jatuh, diinjek lehernya, habis itu dia bangkit untuk ngelawan, akhirnya ya terjadi percobaan pembelaan diri, tapi ya lawannya terlalu besar, Oke. jadi nggak bisa. Dipukul, diinjak lehernya. Di depan Kala, Kala melihat itu semua. Lihat, Kala umur berapa? 12. 12, oke. Sebelum kita bahas soal kekerasannya,
ketika Faisal klakson motornya itu ya yang ada di depan, motor yang digunakan, yang diduga adalah oknum TNI yang menggunakan motor warna pink itu, apakah dia berlawanan arah atau di arah yang seharusnya apa gimana? Oke, jadi karena itu lewat gang kecil, sebenarnya itu hanya bisa buat ya satu kendaraan mobil lah ya. Dan ya ketika memang gitu kan harusnya motor juga sadar lah ya, dia harusnya kalau ketika dia mau jalan tuh udah di sisi kiri gitu kan, jadi nggak bisa di sisi kanan jalan karena pasti akan menghalangi orang dari lawan arah. Nah dia ini ada di sisi kanan, sehingga jadi dari orang yang mau jalan itu dia terhalangi gitu karena dia lagi nyalip kendaraan lain. Tapi memang gang tersebut dua arah atau Dua arah sih. Memang dua arah. Jadi itu sebetulnya tidak masalah ya. Masalah. Sebenarnya Karena memang itu boleh lalu lalang, Oke. jadi sebenarnya nggak ada masalah. kayaknya oknum ini pelaku ini kayaknya tersinggung aja masalah di bel itu. Masalah di klakson doang ya. Klaksonnya. Sebenarnya aneh banget ya karena itu baru pagi jam 7.20. Jadi kalau dibilang mungkin dia menghadapi kelelahan, kayak rasanya Atau juga dia ada masalah mungkin Iya. di rumahnya dia. Betul, kita nggak pernah tahu siapa. Cuman yang mungkin jadi. kalau pas aku sih ya, kan, itu yang ditanya adik ya? Adik apa kakak? siapa? Tadi yang Faisal itu, Faisal itu supirnya kakak. supirnya kakak. Kalau aku misalkan yang bawa motor, tinin, terus bilang, lu kenapa nggak suka sama gua? Suka? Ya supaya nggak ditonjokin maksudnya. Ini kasus kekerasan loh. Terus kan pakai helm, aku langsung buka. Suka? Iya. Biar nggak jadi masalah itu kan kalau aku, itu kan kalau aku. Iya benar. Tapi ya benar sih, maksudnya orang tuh di jalan kalau lagi banyak pikiran kita nggak pernah tahu. Cuman itu Faisal keadaannya gimana tuh setelah mendapatkan kekerasan dari oknum tersebut? Pasca kejadian sebenarnya semua orang tuh mencoba melerai, banyak yang mencoba melerai. Yeah. Terus mencoba mengamankan, tapi pelaku berkata, saya anggota, gitu. Dia mengeluarkan kalimat itu? Iya. Apakah dia menggunakan pakaian TNI saat itu? Enggak, dia Seragam. pakai baju batik aja sih. Oke. Ya terus mungkin orang-orang nggak mau nolongin tuh mungkin dikira si korban ini mungkin maling atau apa. Iya, copet atau Karena apa. menggunakan Kan nggak kalimat ngerti itu ya. konteksnya Iya, Kak Dewi iya, ya. Jadi juga nggak ngerti gitu apa yang harus Nah, dilakukan. kondisinya gimana tuh? Waktu itu lagi pas digebuk-gebuk itu tuh dianya gimana? Oh, Faisalnya sampai helmnya tuh sampai pecah kacanya. Saking kerasnya pukulannya gitu. Tapi nggak apa-apa kan? Nanti Faisalnya, tuh ada helmnya di. Iya ditojros biasa. oh Gitu. iyalah, Sampai diinjek lehernya gimana sih? leher, Tapi nggak apa-apa. helmnya tuh sampai ada bekas seretan di aspal gara-gara kan dia diinjek lehernya. Itu kelihatan seretan di aspal. Terus akhirnya Faisal pasca kejadian langsung dibawa ke rumah sakit. Di IGD terus ditanganin. Ya alhamdulillah memang disuruh rawat jalan jadi Iya. bisa pulang. Tapi pasca kejadian ya si Faisalnya selama 2 minggu lah ya tangannya Iya. itu memang nggak bisa berfungsi dengan sempurna Iya, karena bengkak lah ya. Ya. Iya, iya. Tapi selesainya tuh gimana? Yang kamu tahu selesainya tuh kan dibawa ke rumah sakit tuh. Selesainya tuh gimana? Abis itu karena memang dia ngerasa pingin tahu siapa dan dia laporan kan ke KIA, kata KIA udah bikin laporan ke polisian gitu biar kita tahu ini siapa, apakah orang ngaku anggota atau beneran anggota. Kayaknya tuh siapa? Saskia. Zaskia dia Meka Saskia. kakaknya. Jadi kita panggilnya Iya. Ya. Jadi kita Kak Iya bilang kayak udah dicek aja siapa ini. Akhirnya bikin laporan ke Polsek Pasar Minggu, terus harus bikin visum ketika di kantor polisi. Akhirnya dibikin visum ya ke rumah sakit terdekat. Akhirnya dicari tuh pelakunya kurang lebih 2-3 hari ketemu Dewi. Jadi ketemu pelakunya dan ternyata memang beneran anggota. Oke, tapi kita coba boleh fokus juga sama kondisi Kala ya, karena gimana pun dia juga korban gitu. Ini secara psikis pasti ngaruh sekali, secara mental seperti apa dia? Wah Rian, jadi memang pasca kejadian Kala itu tetap pengen ke sekolah. Terus dia tuh memang suka main bola. Jadi pulang sekolah pun dia masih main bola. Mungkin itu cara dia stress release kali ya. Tapi ternyata malam harinya dia sulit tidur. Setiap jam tuh terbangun. Besok paginya pada saat sekolah dia juga masih ya pada saat kejadian dia gemeteran luar biasa. Terus hari besoknya dia juga ketakutan. Aku udah bilang ini pas hari kedua ini kayaknya harus dibawa ke psikolog deh. Karena walaupun tidak terlihat tapi ada luka dari dalam gitu. Of course. Dan akhirnya hari ketiga di sekolah awalnya dibilangnya nggak mau gitu. Cuman hari ketiga di sekolah sesak nafas. Jadi dan Kak Iya waktu itu sama Mas Hanung masih umroh.
Ya Jadi tapi sekarang- apapun profesinya dari orang itu tuh maksudnya apakah tidak bisa melihat ada anak kecil ya? Maksudnya jangan melakukan hal kekerasan di depan anak kecil gitu. Mungkin nggak sadar pada saat itu kalau dicampur emosi kan biasanya suka nggak sadar ya. Tapi sempat Ngeh gitu. waktu ditangkap sempat dipertanyakan ada masalah apa dengan oknum tersebut tidak? Nah, ketika memang udah ketahuan siapa pelakunya, karena memang ini beneran anggota, jadi nggak bisa diproses di Polsek Pasar Minggu. Oke. Sehingga berkasnya itu memang harus diserahkan ke Denpom Jaya 2 Cijantung. Baik, nanti kita ke sana ya. Tapi sebelumnya ini ada chattingan ya. Boleh kita lihat dulu ya. Ini Rasid ini siapa? Rasid itu orang di rumah, Mbak di rumah. Mbak di rumah. Ya, ini kasih tahu kabarnya Tiba-tiba Kala mau ya. les tapi nangis abis lihat videonya. Nah, terus gimana? Tetap les kak, asal nggak lihat video katanya sedih. Ya udah nggak usah Video buka HP apa? dulu bilangin. Udah panggil Irfan. CCTV kejadiannya. Karena kan itu harus jadi bukti kan. Jadi kita minta ke toko bangunan. Ini dari juga ada. Ya, Bu Hayati. Supaya Kala. bisa istirahat. Ma kalau dipulangkan sekarang aja ya. Karena tadi saya kelasnya Dia lagi nangis Nangis karena karena keinget keinget peristiwa peristiwa kemarin. kemarin. Ini Kala lagi coba telepon orang rumah supaya supaya dijemput. Supaya on the way dijemput ya Ma. Kala di Pak Amir karena saya masuk kelas. Oh ya Allah, makasih banyak Mas. Kayaknya kaget banget karena beritanya besar ya. Terus semua nanyain, jadi dia cerita lagi dan video CCTV-nya ada di mana-mana. Pas dia lihat jadi sedih. Aduh maaf Mas. Ini bisa trauma ya. Maaf Miss itu. Kekerasan. Miss, ya. Miss, itu Depan kemarin, anak. Miss. Kemudian Ini dia juga ada menyaksikan. Oh, masih ada lagi ya? Ya, Mbak. Mbak aku takut. Oh. Mbak please. Aku takut banget, aku sesak, aku pusing, aku kepikiran mulu itu WA-nya. Mau dijemput bareng pas Kama, Kak. Ke UGD-nya pas aku udah jemput Kala Kama, nggak apa-apa, apa sekarang aja. Oke, jadi Kala Kala. tuh adiknya. Oke. Kal boleh deh bawa ke psikolog, sesek lagi di sekolah. Oke, aku langsung jadwalin. Ini paman tuh kamu. Iya, Haikal, aku panggilnya Paman. Sudah berapa kali Kala ke psikolog setelah kejadian tersebut? 2 berarti ya. 2 kali, oke. Menurut psikolog, diagnosanya seperti apa? Trauma, jadi memang kalau di mata mungkin pihak penegak hukum, Kala itu sebagai saksi. Tapi kalau di mata psikolog dia adalah korban. Betul. Karena apa yang dia rasakan itu sama dengan orang yang kena pukulan. Iya. Jadi ada trauma. Kalau lebih parah ya. Biasanya kalau yang jadi trauma gini yang lebih parah. Justru kalau luka kan diobatin sembuh. Iya. Kalau itu kan nanti dia kebayang-bayang jadi Trauma berkepanjangan. gemeun. Kalau Itu akhirnya setelah bertemu dengan psikolog 2 sesi, kemudian ada perbaikan secara mental, maksudnya 12 tahun. ada yang bisa kita lihat dari seorang Kala setelah itu? Sebenarnya dari psikolognya memberikan informasi kalau tahapnya itu Kala kan ada yang mild, moderate, sama yang tinggi gitu ya. Kala tuh masih dalam tahap mild sampai moderate. Oke. Karena dia tidak, kalau sampai paling parah tuh sampai orang nggak mau ngapa-ngapain, nggak bisa beraktivitas. Nah, Kala tuh masih bisa beraktivitas. Jadi dibilang pendidikan di keluarga cukup bagus, sehingga dia punya mental yang cukup kuat. Terus disampaikan juga kalau Kala ini nggak bisa, nggak boleh ditanyain peristiwa itu secara terus-menerus. Takut mengingat Dan kembali. dia harus mengulang tuh nggak boleh. kan kalau ini perempuan ya? Perempuan. Lebih ini juga rapuh biasanya kalau 12 tahun perempuan. lagi. Iyalah. Ya. Ini jadi setiap lewat itu tuh seminggu pertama nangis. Tempat itu tuh ditutup mata, nyampe rumah nangis. Iya, pasti. Tutup mata, nyampe rumah nangis. Serem gitu. Jadi Nggak ada jalan lain ya harus lewat itu, lewat jalanan itu. karena itu memang jalan ke arah Jalan utamanya ya? utamanya sih itu, Karen. Jadi nggak ada alternatif. Atau mungkin nggak ada niat pindah rumah aja mungkin jadi. Itu kayak lebih kompleks lagi, lebih sulit lagi. Tapi kamu tadi bilang kalau mama sama papanya ketika kejadian tersebut lagi melaksanakan ibadah umroh ya. Betul, Karen. Akhirnya tuh gimana mereka komunikasi, pasti mereka juga khawatir di sana ya. Iya, makanya dari kemarin kenapa akhirnya banyak aku yang speak up, karena kebetulan orang tuanya kan nggak ada. Jadi kalau misalnya dari pihak keluarga juga nggak taking care, ya kasihan anaknya gitu kan. Jadi akhirnya aku mengambil peran, oke lah saya menggantikan selama orang tuanya nggak ada, bawa ke Ganti psikolog. orang tua lah. Betul, terus yang berkoordinasi, karena memang kan harus pindah juga ke polisi militer ya. Jadi kita bantu. Karena TNI ya. Karena TNI, jadi dibawa ke polisi militer. Terus sampai 2 minggu yang lalu juga akhirnya Kala harus memberikan kesaksian. Sebentar, ini Kasian banget sih. proses hukumnya artinya panjang ketika melaporkan ke pihak kepolisian, tapi ternyata diketahui oknum TNI pindah lagi ke polisi militer. Artinya Kala 2 kali diperiksa. Di polisi enggak, karena di polisi itu
fokusnya ke Faisal. Tapi ketika memang pindah ke polisi militer dari pihak Denpom Jaya 2 merasa memerlukan keterangan dari Kala. Sudah diperiksa? Udah. Gimana saat diperiksa? Kita nemenin pada saat permintaan diperiksa. Cuman kita request dari keluarga, boleh nggak? Jangan di kantor polisi militer. Takutnya anaknya takut. Ya di rumah aja. Di rumah atau di tempat yang dia familiar. Akhirnya dipilih waktu itu di kantor Kasaskia. Jadi ada satu ruangan yang memang dia juga sering ke situ, sering main. Ya, biasa ya. Ruangan kerjanya Saskia. Dia di situ aja deh Kayak gitu. ngobrol biasa. Betul, itu alhamdulillah dapat pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Oke. KPAI. Heeh. Terus dapat pengacara, dapat psikolog. Iyalah pasti. Jadi prosesnya kita pikir kan paling sejam kelar, orang cuma nanya gitu doang. Ternyata prosesnya 6 jam. Oh, wow. Tetap ya prosesnya mah kalau Lama di sekali ini ya. tuh ditanya-tanya tuh lama juga ya. Karena banyak pertanyaan tuh yang sifatnya harus konfirmasi kan. Ya. Jadi berkali-kali gitu. Terus dia gimana? Maksudnya kan kalau orang gede kan duduk ngobrol gitu. Kalau dia kan kalau anak-anak kan ntar moodnya gimana gitu. Karena ada psikolog dan didampingi ya? KPAI itu jadi mereka Cair. ngerti cara treatmentnya. Jadi kesannya tuh tidak intimidatif. Kamu dampingi? Aku enggak, karena memang hanya satu orang doang. Oh. Waktu itu dipilih ibunya langsung, karena Saskia udah ada waktu Udah itu. balik. Udah datang, Oh, balik. ya lebih Oke. enak lah. Jadi dibilang udah ibunya aja, yang lainnya nggak boleh ada yang dampingin. Terus cukup nyaman sih berlangsung. Oke. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan? Sudah. Sudah. Oke, proses hukum berikutnya? Iya tuh. Saat ini masih dalam proses penyidikan. Kalau nggak salah penahanan maksimum tuh 120 hari. Jadi Penyidikan ini tetap ditahan ya? ditahan karena yang bersangkutan sudah mengakui dan Udah enak. dari Visum udah keluarkan juga kan? betul dan dari pihak tersangka juga meminta maaf kepada kami. Ke Faisal dia ketemu langsung nggak? Belum sampai saat ini. Oke. Belum ya? Belum ketemu langsung. Nanti kita lihatlah baiknya seperti apa. Ketika dia ketemu minta maaf alasannya apa? Alasannya apa? Nggak ketemu secara langsung, jadi ketemu tuh sama dia kan punya komandan. Nah komandannya yang ketemu sama keluarga, udah ketemu sama Mas Hanung untuk menyatakan permohonan maaf gitu. Alasannya Dia bisa sampai semarah dan sepanas itu pagi hari. nggak terima diklakson aja sih katanya. What? Ya itu tadi. Itu kan mungkin ada alasan lainnya tapi mungkin ya Iya. walaupun bagaimana kan harus di ini ya di Mungkin kalau alasan lebih lengkapnya mungkin silahkan dari pihak sana yang memberikan Iya. keterangan ya. Ya, berikutnya dari pihak keluarga update kasus ini akan seperti apa lagi? Dari kemarin kan banyak ternyata pada saat kita up peristiwa ini banyak orang yang menanyakan ke kita, Kak, saya juga ternyata mengalami hal yang sejenis, tapi kami nggak bisa mencari keadilan. Dan itu banyak, bukan cuma 1-2 orang, banyak yang nge-DM ke kita. Maksudnya mendapatkan kasus yang sama? Kekerasan Maksudnya dari kekerasan. oknum maksudnya? Dari oknum, di jalan lah, ada yang apa, segala macam gitu. Tapi mereka berakhir tidak ada penyelesaian apapun gitu. Dan akhirnya kita memutuskan peristiwa ini biarlah jadi pelajaran. Jadi kita proses secara hukum supaya semua pihak juga tahu nggak ada yang boleh ngerasa di atas angin ketika dia di jalan. Tapi rasanya buat siapapun ya kalau misalnya merasa pernah mendapatkan kekerasan dari siapapun bukan hanya oknum ya, rasanya berhak untuk melaporkan kepada pihak berwenang. Bukan cuma misalnya curhat ke keluarganya Haikal dan juga Zaskia Adiameka, tapi silakan untuk karena negara hukum kan, Iya. kita juga berhak untuk mendapatkan kepastian hukum, semua berhak. Jadi jangan takut untuk melapor. Kita rasa seperti itu yang paling tepat. Cuman memang mereka pada bilang saya lapor tapi nggak ada tindak lanjut. Oh. Jadi mungkin karena memang ini kan dapat atensi publik luar biasa. Orang akhirnya jadi sangat memperhatikan. Jadi perkembangannya tuh benar-benar tiap hari ditanyain kan. Sehingga harusnya jadi mau nggak mau semuanya kan terdesak untuk mencari siapa nih pelakunya gitu. Ya. Tapi kan sekarang udah zaman teknologi, maksudnya sosmed, mungkin dibantu oleh netizen kan. Betul. Ya. Betul Ya Dewi. kan Jadi mau tidak mau kan akhirnya terbantukan yang tadinya mungkin orang nggak akan menyelesaikan masalahnya. Tapi buat Haikal, kita berharap semoga kasus ini titik terangnya sudah ada ya, tapi juga bisa hukumnya itu bisa jelas gitu ya. betul. Artinya
siapapun itu yang melakukan kekerasan ya dia juga berhak atau patut untuk dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Iya, apalagi Ada di juga negara hukum. betul kalau kita fokusnya kepada kalah semoga dia bisa keadaan mental psikisnya bisa lebih baik lagi karena itu jauh lebih penting juga. Dan Ya. susah memang kadang-kadang kalau emosi tuh ya, apalagi di pagi hari atau apa tuh, ya jangankan itu ya, kita juga kadang-kadang kalau lagi ada kepusing ya, kalau lagi ada problem lain ya, bukan hanya karena itu ya, pasti. Rudet kalau bahasa Inggrisnya ya. Iya, pasti. Ambiar gitu ya. Iya, jadi pasti agak emosi gitu kayak misalkan lagi banyak yang harus dibayar. Curhat lu ya. Haikal, Iya. tapi kita akan berpindah topik. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini tentang keluarga dari Haikal Hamil. Rumah Orang tua Haikal hamil ambruk, akibat rayap sang ayah alami. shock. Gimana sih ceritanya Kenapa rumah kok orang bisa tua? sih, Maksudnya Haikal? Rumah orang tua Rumah bisa ambruk. sudah berapa tahun ditempati? Jadi ambruknya itu sebenarnya, jadi rumahnya ini kita beli memang second tahun 2015 kali ya. Jadi udah 10 tahunan tinggal di sana. Terus sebenarnya dari secara fisiknya sih rumahnya sangat layak ya, maksudnya nggak ada kendala. Cuman kan ada rayap. Nah rayap ini kan nggak kelihatan ya. Kelihatan mungkin hanya ada di ujung pintu, ada di Rumah kayu. kusen. Rayap tuh kayak gimana sih? Aku belum pernah lihat loh modelnya. Serangga, rayap. Enggak, maksudnya aku belum, karena kan di rumah aku nggak ada. Iya, nggak Lu maksudnya tinggalnya biasanya lantai yang banyak 35 rayapnya tuh, ya. yang bahan Nggak nyampe tuh bangunannya rayap itu ke sana. kebanyakan dari kayu. Di kayu biasanya. Nah, itu Jadi kan Landed house biasanya rumah sih. Kalau kamu kan di apartemen pasti nggak ada juga. Susah Kata gitu. siapa jarang. aku di apartemen? Ih, kau udah pindah. Oke terus. Masa sih ngobrol ya? Ya Haikal. Oke, jadi rumah itu kan ada Eternit ya. Eternitnya itu bagian depannya udah diganti sama besi holo. Nah, bagian ruang tamu tuh udah, kamar tuh udah. Ternyata ada ruang TV yang memang masih belum diganti. Nah, kita juga berpikir yang di atas juga belum diganti dan nggak kenapa-napa. Ini ya. Oh, ini ya. Gua foto Ini bagian ruang apa ini? Ruang TV ini. Ruang Pas TV sama ruang kejadian makan ini. Pas kejadian kayak gini, Astagfirullahaladzim. orang tua ada di mana? Papa lagi tiduran di sofa sebenarnya. Kena dong. Enggak, jadi pas dia denger bunyi krek, nah dia langsung lari keluar. Alhamdulillah berhasil menyelamatkan diri. Terus Kamu di mana waktu lagi ini? aku di rumah karena kan kita kan ini rumah orang tua. Oh deketan ini. Siapa aja yang tinggal di sini Haikal? Ada mama papa, terus ada Rifka sama Alwin. Jadi ada tiga keluarga lah yang tinggal di Ya sini. Allah ini ngegebruk begini ya. Coba bukan Kakak Rendelano ya. Kalau Kakak Rendelano langsung nusuk. Dia langsung. Kalau yang nggak siap siaga juga itu ketiban juga Kak. Iya itu kan Kakak Rendelano kalau tidur kan kayak orang metong. Lu hati-hati lo Ker. Tapi kan kalau dia tinggalnya di penthouse. Haikal ini apakah cuma satu ruangan doang di ruang tamunya doang atau ruang mana lagi? Tempat Satu ruangan aja Rian, jadi ruangan ini doang sebenarnya yang itu roboh. atasnya kayu-kayu ya. Nah, iya memang kita nggak tahu kalau itu tuh udah penuh dengan rayap. Yang ada rayap itu malah pintu depan, bukan di sini. Jadi kita pikir kayak, oh ya pintu depan berarti yang harus diganti. Ya. Makanya waktu itu yang bagian depan tuh udah diganti pakai besi holo semua. Tapi yang ini ternyata belum diganti. Ini Jadi, kelupaannya. Terus akhirnya sekarang gimana? ya diganti lah. Diganti terus di ini apa suntik anti rayap ya kalau nggak salah ada kan ya? Nggak, yang penting, ada. Tapi yang juga kan penting nggak ada sebenarnya juga korban. bisa. Yang Iya. penting nggak ada korban di rumahnya. Tapi besi polo tuh gimana? Iya besi yang 5 mili Kan nggak gitu, tahu aku nanya. panjang, terus ya akhirnya diganti. Jadi yang rangka kayu itu semua diganti besi holo. Gue mah nggak kebayang kalau lu berumah tangga lagi. Kan lu tadi gue nanya sama lu, rumah lu gimana? Rayap kayak di gimana? Bandung. Tadi yang ada malah Dia pakai besi. kayu, dia pakai titanium di Bandung katanya rumah mamahnya. Aku tuh memang nggak ada rayap. Nggak tahu kan rayap aku kalau kecoa apa cuci. Aku tuh rayap tuh disek-sekan. Tina Sani taunya cuma cari duit aja dia nggak ngerti. Aku nggak tahu. Aku tahu kalau di pintu-pintu di pojoknya suka ada yang kayak serbuk-serbuk. Ya, Nah itu. ya itu. Tapi itu bukan bentuk binatang. Apa? Ya, itu ada karena rayap, dimakan sama rayap. Tapi itu memang bukan bentuk. Repot. Oke, buat Haikal Kamil kita akan berpindah tempat dan kita akan memberikan beberapa pilihan buat kamu. Kamu Ya. harus jawab dengan cepat Ambiar dalam ambiar dalam dalam dilema. Let's go. Silakan. Kita akan kasih beberapa pilihan buat Kurang maju deh, Haikal bangun dulu Iya. nak. Kurang maju deh ke sini harus. Aduh ya Allah. no, rayap no. Itu ada rayap Rayap juga. no. Rayap deh kayaknya di belakang. Haikal silakan dijawab dari beberapa pilihan dari Dewi Persik. Oke, lebih pilih kembali berkarir di dunia entertainment atau fokus menjalankan bisnis? Bisnis. Bisnis apa? Baju muslim. Kenapa lebih pilih bisnis Yang sekarang? menjanjikan. Lebih cuannya lebih gede.
Iya dong. Pertama kita bisa jadi dalang. Kalau misalnya jadi aktor kita rasanya jadi wayang gitu. Jadi kayak punya peran yang berbeda dan Terus? ya udah dan punya kreativitas yang lebih banyak aja bisa bikin desain seperti ini gitu, bisa koleksi seperti ini dan ngangkat koleksinya bareng sini brandnya bareng sama Saskia. Jadi Saskia Meka dan kita udah 10 tahun sih jadi alhamdulillah bisa jalan. Kalau dua-duanya jalan ya kenapa enggak ya? Aku pernah nyanyi. Oh iya yang Ya ketemu kan aku ketemu sama kamu kan. Iya, di Pondok Indah ya. Masya Allah. Oke, lagi ya Mas, lebih penting anak tumbuh bahagia atau anak tumbuh berprestasi? Bahagia sih karena Berprestasi belum tentu bahagia. betul karena Ya dong. dengan bahagia sebenarnya dia bisa Berprestasi. betul. Ya prestasi Oke. pada akhirnya mungkin nggak terlalu harus dia paling depan tampil gitu, enggak Oke, sih. oke Mas nih ya. Bentar, Mas. bentar. Bibi lo bisa dilipat ke dalam nggak lo? Gak apa-apa, emang kenapa emang bibir gue lagi. Kalau dihadapkan dua Mau pilihan, tidur, gua pilih nemenin istri di hari spesialnya atau nemenin Zaskia antar kalah ke psikolog? Susah banget pilihannya. Yang nemerin kalah ke psikolog tuh aku sama istri berdua. Jadi aku nggak sendirian. Tapi ini dua pilihan, pilih nemenin istri di hari spesialnya atau nemenin Zaskia antar kalah ke psikolog. Kalau udah ada ibunya berarti aku nemenin istri. Karena Karena kan ada yang ibunya, lebih mamanya udah wajib. pulang. Iya. Karena kan di rumah kita juga perlu ditemenin kan. Iya Iya, benar. benar. Oke buat Haikal Kamil pokoknya salam buat Zaskia Demeka, Salam buat istri Mas tercinta. Hanung juga termasuk kalah semoga kondisinya bisa lebih baik. Mampir ke lagi. sini dong Kak Mampir Saskia. ke sini dong, Kita Kak tunggu Saskia ya. dan Mas Sama Hanung. kita ya. mengingatkan sekali lagi jangan pernah menggunakan kekerasan sama sekali, baik verbal ataupun juga non verbal. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Bagi Ambiar. Geger. Apapun yang terjadi, bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything gonna be Bagi-bagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Oh ya. Anak, kasih ibu permen. Ibu habis makarena. Nanti bawang goreng mutatuli. Sama kayak kamu bau-bau apa pesan makan apa pesan kita. Apa sih? Lalu kan juga makan. Enggak, aku cuma gini. Wangi. Wangi apa? Wangi kesendirian. Ih, dia gak tahu ya Wi ya, dia gak tahu ya Wi. Iya, kamu Dia emang nggak nggak tahu lu. Emang dia udah berdua? Udah. Siapa? Gak tahu aja kamu ketinggalan kan? Siapa yang Ya, sama berani-beraninya guling lah. mendekati dia selain aku, ha? Kalau kurang bumbu masakanku ini tolong kasih tahu. Biar aku tambahkan. Ragu dong ya. Artis yang ini tuh bumbunya komplit. Penuh bumbu selama 22 tahun baru merayakan wedding anniversary Nah, ini bersama jadi dengan istri. jadi contoh buat kita jangan cuma setahun cerai, setahun cerai. 5 tahun. Ya lu pacaran 5 tahun gak nikah. Kita akan hadirkan seorang aktor gantung. Ini mbak-mbak galak banget ya. 22 tahun bersama dengan sang istri di Pagi-Pagi Ambiar. Ini dia Gunawan Su. Selamat ya 22 tahun usia Ini pernikahan sama teman istri. nongkrong Eke. Nongkrong Ye di mana? Loh, kita kalau nongkrong bareng-bareng Lohnya aku. gimana ulang lagi? Loh, Loh, tapi Mas Gunawan tuh awet anom dia ya. tanyain sama A. Anom tuh muda. Iya, awet muda. Nongkrong di mana dulu? Loh iya, bener gak sih A? Kita ngopi-ngopi. Kita ngopi-ngopi. Seru-seruan Ya, aja. kita aja, maaf ya guys. Ya pemain-pemain Nggak apa-apa. film kan. Pemain-pemain film kan. Iya, it's okay Ya. nggak masalah. Kan ada pengacara, ada pejabat. Oh, pengacara banyak masalah ya. Mas Gunawan, 22 Iya, tahun. masalah. Apa rasanya 22 tahun sama istri tercinta? Kayak temen ya. Kayak temen ya? Ya udah kayak temen aja. Jadi curhat dan sebagainya udah kayak ibaratkan kalau pacaran ya udah lewat lah masanya ya. Karena kita udah Oh konsentrasi. jadi udah gak greget lagi gitu. Ya begitu. Nggak begitu Aku kan maksudnya. tanya, aku bener dong kita kan belum pernah nyampe ke sana. Tapi kakak kan sering nongkrong sama Mas Gun. Emang kakak nggak ada ser-ser, dug-dug, ser? Kan kita bestie. Bestie Oh, kita, bestie. ya. Semua juga begitu. Mas Gunawan kami semua di sini mengucapkan Terima kasih sih. Mas lihat ya ini dia wedding anniversary Mas Gunawan dan juga istri 22 tahun bersama. Mas Gunawan tuh ya, Masya Allah ya.
Dari zaman Kenapa lo aktor ketawa? favorit aku dari zaman aku SD kelas 6 SMP sampai sekarang loh. Dan begini aja, nggak Bener, tuanya. awet muda ya. Amin, amin. Mungkin rahasianya adalah memilih pasangan yang tepat. Jadi kalau misalnya berantem tuh udah tau lah gimana caranya, jadi nggak pusing-pusing. Emang yang nggak tepat yang gimana? Mas Gun. Gimana kamu bilang aku tepat, kita aja belum pernah berumah tangga. Oh ngajakin? Suka duka 22 tahun, enaknya apa? Banyak enaknya sih, tapi ya pasti namanya rumah tangga pasti ada masalah-masalah. Tapi kita cobakan untuk masalah itu melihat ke depan. Kita punya anak 2, yang banyaknya skala prioritasnya adalah anak-anak kita ke depannya. Ya, Anak kita. Anak, iya. anak mereka. Iya tahu. Iya ya, anak saya dan istri saya. Terus ya jadi ketawa gue. Ada anak-anak. Ada anak-anak. Balik lagi ke anak-anak. Iya, Oke. Ada anak-anak siapa? mereka. Ya udah. Tim kan. Kirain kita dibilang anak-anak. Lanjut. Ya terus karena tujuan kita menikah adalah ada aset, Iya. yaitu anak. Nanti ke depan mau seperti apa dan bagaimana. Jadi kita skala prioritasnya adalah memikirkan nanti anak kepentingan anak. Itu dia. Berarti berantem-berantem itu udah lewat karena sudah 22 tahun. Ya udah lewat lah ya. Gitu Mas Haikal. Mas Haikal, emang kamu suka berantem sama istri? Enggak dong. Kan ada kompor dong. Lagi lu juga Nonton nih dia. orang dia lagi diem lu bawa-bawa aja. Oh kamu nggak pernah berantem? Enggak, cuman ubannya lebih banyak sih dia. Berarti, oh maksudnya kamu stres punya nyonya ini Oh gimana? enggak, faktor turunan kalau ini. Emang ini kompor 4 tungku ya. Mas Gun, tapi kalau lagi bosen tuh gimana cara menyiasatinya sama istri? Kalau bosen kan rasanya wajar ya Wi ya? Aku nggak pernah bosen ya. Aku- Kok tanyanya sama gua sih? Enggak kan aku cuma butuh... Lu harus nikah dulu deh biar tahu rasanya pernikahan. Tapi Jangan kayaknya, cuma pacaran doang. tapi kayaknya kalau tipikal Mas Gunawan jarang bosen. Bener nggak Mas? Kalau bosen Nggak bosanannya. Tapi kan manusiawi kan. Bosan dia kalau nyanyi. bosan. Itu dia. Jawabannya itu. kalau bosen gimana Mas Gun? Kalau bosen ya kita coba masing-masing. Istri saya sama temennya jalan. Nah saya juga Jalan-jalan ke luar negeri ya. Me gitu. time. Me time lah ya, saya suka olahraga misalkan golf deck. Kayak gini jalan sama beliau misalnya karaoke. Kan sama teman-teman. Apa pernah karaoke bareng? Apa? Karaoke sama Kak Dewi? Aku besti kita Nggak berteman. boleh gitu dong Kak. Ada Kan Sandi Bang Sandi, Arifin, ada Abi Ramzi. Abi Ramzi. Iya, Nggak benar tuh Bang. Kita nggak nyangka ya. Oh my God ternyata. Wah udah mulai salah lagi. Aduh. Me time sama Me teman. time sama teman. Tapi pernah paling lama maksudnya pisah, maksudnya tuh pisah dalam arti kata positif ya. Ya. Menghabiskan waktu bersama teman, berpisah sama pasangan masing-masing pernah berapa lama? Enggak lama kok. Kan juga cuma ya misalnya 3 jam, 4 jam doang terus udah. Oh nggak pernah sampai yang nggak sampai berhari-hari gitu. nggak. Aku liburan Nggak dulu sama... sampai lah, 3 jam 4 jam. Kok kamu yang tahu ya? Ya tahu kan kita sering main. Main apa ya? Ya kayak lu main sama temen-temen lo. Terus, udah aku dibahas. Capek. Tepi-tepi jurang ini. Ini ngeri-ngeri sedap nih. Jangan bersuzon guys. Ya, tapi kalau Mas Gunawan memang tipikalnya emang ada suka bosen. Kayaknya tipikal Mas Gunawan mah Nggak bosen. nggak bosenan gitu. Ya ada titiknya juga manusia lah ya. Manusia. Tapi Apa tapi yang nggak membuat bosen ya nggak berlanjut lah ya. Gitu. Apa kira-kira yang bikin bosen tuh apa dari segi apa gitu maksudnya? Kalau sama istri saya sih nggak pernah bosen ya karena dia teriakannya nggak bikin ngangenin itu. Oh, teriakannya bikin kangen. Lagi. Coba kurang like. Apa? Ya, Itu teriakannya Ki. Teriakannya Dewi. Oh. Mas Gun tapi 22 tahun. Kalau laki dipanggil. Basah. Bibir ini basah. Ada selebrasinya kemarin dirayain gitu. Ya kebetulan anak lagi di Aussie kan lagi sekolah. Terus mainnya. Kemarin kan di Singapura Mas, ini siapa? Ya. Istri di Singapura kemarin. Oh. Lagi berobat. Jadi anak di Australia, istri di Singapura. Enggak, kebetulan sebelum anniversary ada di Jakarta dulu. Ya. Jadi ngumpul sama keluarga aja yang terdekat.
Kenapa sih? Iya, Gunawan ya, Dewi itu kayak seneng gitu. Oh, istri di Singapura, anak di Australia katanya. Kenapa emang sendirian di Jakarta? Emang bersuzon bersama. Aduh, salah ngomong saya. Tapi kenapa istri di Singapura? Maksudnya memang ada kerjaan di sana? Ya, kebetulan mama nemenin mama. Dan Mama istri mertua juga, atau mama? Mama mertua. Oh. Mama mertua lagi berobat dan juga istri lagi berobat juga. Jadi nginepnya, jadi berapa lama biasanya atau pulang pergi? Enggak, hampir seminggu lah lebih. Oh saat ini? Sekarang masih udah Oh pulang. masih, udah pulang. Mas Gun terus akhirnya gimana? Berarti nggak bisa bareng-bareng lengkap semua sama... Lu kenapa sih Wi ketawa-ketawa mulu? Jus ini si Dewi ini Jus, ketawa-ketawa mulu nih. Terus gimana? Akhirnya selebrasi nggak lengkap dong kemarin? Nggak lengkap, nggak ada anak. Istri ada sih, istri ada. Tapi mereka video call gitu. Video call. Ya. Tapi kita mau kasih lihat. Ini ada momen. Oh ya Allah ini bersama sweet nih. banget. Ya, lu juga. Makan malam bersama jidanya sebelum anak-anak kembali ke Melbourne lagi. Besok Khaira ikut mamanya ke Semarang. Khairu nemenin papanya di rumah bagi tugas supaya adil. Astagfirullah. Mas Gun itu anak yang cowok yang pertama? Ya, anak pertama. Oh ini yang cewek yang kedua? Ya, itu cewek. Allah cantik ganteng ya. Jida itu siapa Jida? Jidah tuh nenek bahasa Arab jidah. Oh, oke. Iya. Jidat. Ya, bukan jidat. Astagfirullahaladzim ya Allah enggak. Tapi akhirnya tuh berarti jarang dong ngumpul bareng sama anak-anak. Jarang. Tapi insya Allah mudah-mudahan November ini akan datang. Anak-anak pulang ke Jakarta. Terakhir ketemu sama anak-anak? Waduh, saya lama ya. Saya Berapa lama Mas? Ini kayaknya karena mereka udah jarang ketemu apa gitu. jarang ketemu. Jarang ketemu. Lama kan Tapi kayak kan gini. sahabat lama. Terus boleh nggak kita kursi kegegeran buat Dewi Persik sama Gunawan sekarang boleh nggak? Oh, kamu nih. Jangan takutnya mamanya lagi nonton, mama mertua. Ini kakak gue loh. Iya. Semua juga begitu. Ini bestie, ini kakak semua gitu. Gak ada ini memang kakak asli beneran. Aku Bang Sandi. Ntar gue somasi kali Bang Sandi. Ayo, main sama aja urutannya lu. panjang, pokoknya itu nggak mau ikut campur. Bang Sandi. Tapi kalau single oke kan? Hah? Kalau single oke. Apa? Mas Gun, Ya. selamat ya 22 tahun. Makasih. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kamera lagi ke lu, lihat tuh. Ganti gue dulu deh. Mas Gun pokoknya salam buat istri sama anak-anak. Iya. Cuman kemarin kita dapat kabar yang kurang menyenangkan. Ini kabar sedih loh, kabar duka. Karena kita semua di sini cat lovers. Mas Gunawan Iya. juga kan Saya pecinta enggak, kucing. saya enggak. Saya enggak. Pokoknya kamu suka kucing? Saya enggak. Gak suka kucing. Trauma sama kucing terakhir handphonenya diambil soalnya. Nggak masuk ke Mas Gun, nggak masuk udah jangan udah. Kita mau kasih Oh, lihat ya. handphone, kucing emang main handphone? Ya di garuk Tadi aku gitu. kasih tahu ya Mas. Iya, iya. Cara main kucing-kucingan. Kita mau kasih lihat, ini dia kemarin kucingnya Mas Gunawan. Namanya Baso, kucing Baso. saya namanya Baso juga. Oh, iya? Iya. Kok bisa sama sih? Kalau aku namanya Ais. Kemarin kucingnya baru berpulang ya. Iya. Kita mau kasih lihat Baso. Ya Allah, umurnya berapa itu? 4 tahun ya kalau nggak 4 tahun. kurang lebih 6 tahun. Sorry. Kenapa kucingnya Kena sampai virus atau apa? mati? Kayaknya keturunan ya. Kata dokter ada faktor keturunan. Apa Dia dia? suka GERD gitu loh. Oh GERD, kolesterol asam urat nggak ada. Ini kucing. Darah tinggi kayaknya. Ya, Mas, GERD aku atau tuh dan punya flu? kucing tapi aku baru tahu kalau kucing tuh bisa GERD loh. Iya, Ini aku juga baru tahu. Emang bisa ya? Ada kali. bisa. Oh gitu. Anjing juga Nggak bisa. Masalah ya. Kan kayak binatang, Kan Binatang sama bisa aja Ya sama cuma kayak maksudnya manusia kan lah ya. Mungkin Ya, kalau organnya keracunan bersama. makanan apa gitu kan biasa ada yang matinya karena keracunan. Mas, yang paling deket sama Baso atau yang bener-bener nempel banget sama kucing-kucing rumah siapa? Istri saya. Oh. Bayang itu gimana kemarin? Oh wah, dia kebetulan ada di Aussie ya dia. Lagi nengok anak. Jadi Nah, lagi di Aussie, terus saya ngurus saja. Terus gimana pas dengar kabarnya Baso? Kritis ya, saya nengok, ya sedih ya pasti karena bakso itu nemenin kita sewaktu COVID di Singapura. Jadi dari Singapura dibawa ke Jakarta kemarin. Gitu. Sedih banget ya padahal Mbak So tuh masih ngejuri loh di TV sebelah loh. Mas Soimah. Beda. Kan ini bakso itu bakso imah gitu. Ya lumayan lah. Berita duka nih kucing nih, kucing. Miau miau miau. Kucing ada berapa total di rumah Mas? 30 ya? Berapa kucingnya? 35 ya? Serius Mas Gun di rumah?
Apa jenisnya Mas? British Short hair. short hair. Tapi guys sebentar, ini British short. pemakaman bakso. Iya, ini mama istri saya setelah pulang dari Ada Aussie. acaranya? Iya, itu istri saya. Kenapa nggak panggil kita nyanyi, Mas? Pemakaman. Banyak kucingnya. Banyak. Ini dibikin di mana? Istri saya kalau nggak salah di Pluit deh, jadi Dikremasi gitu? dikremasi. Iya. Enggak dikremasi, dikubur aja. Oh dikubur. Kalau sekarang tuh kalau Ada- buat ada animal acara. lovers itu bisa dikremasi, pilihannya Bisa dikubur. beragam sekali. Dikubur juga bisa Ada. jelas. Benar, Pak. Sebelahnya kucing lu berbulu sih. Banyak kucing Lu berbulu. rontok bulunya. Tapi Makanya dia kasihan bersihin. kalau dikremasi itu dibakar kan? Dibakar. Kasihan. Kan udah meninggal. Ya tapi kan kasihan lo dibakar ya. Iya. Tapi namanya kalau kita animal lover, apalagi cat lover juga paham lah perasaannya seperti apa ya. Tadi bulu kucing, jenis kucing apa yang tadi bersin tuh? Kucing apa kamu? Hah? Kucing apa? Kelakuan si kucing. Pokoknya buat istri tercinta dari Mas Gunawan, semoga diberikan kekuatan ketabahan. Kita tahu karena kucing itu atau binatang apapun itu udah seperti keluarga. Iya betul. Ya kan kita tidak Nemenin kita menganggapnya bobo, sebagai nemenin hewan, kita tapi sebagai makan. keluarga ya. Betul, betul. Tapi buat Mas Gunawan kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiar. Tadi di awal kita selalu amazed dengan Gunawan Sudrajat karena penampilannya itu apa? Awet anom, Awet anom, muda wae. awet muda. Kita mau kasih lihat ya penampilan dari dulu sampai sekarang nggak. Sok geraya, muda. Awet. Masa ke masa mana? Kok tayangannya beda sih? Iya. Salah saya. Maaf saya nggak pakai soft lens hari ini soalnya. Jadi itu etika selebriti dari masa ke masa. Kalau Mas Gunawan kan dari zaman dulu banget ya. Ya. Perubahan yang signifikan banget yang Mas Gunawan lihat artis zaman dulu sama, Sama sekarang apa? bedanya apa itu, A? Bedanya untuk sinetron, karena ada dua ya. Saya lihat ada film, satu lagi sinetron ya. Ya. Kalau saya bicara sinetron dulu ya. Hmm. Kalau sinetron memang sekarang lebih mudah lah ya. Dibandingkan dulu tuh pakai selektif banget ya. Ada Udah turun BH gue. ada filternya dulu. Kita dari 100 diambil 50, 50 diambil 20 nggak gampang lah ya, itu tuh proses gitu. Dan itu menunggu hampir 1 bulan 2 bulan. Dan itu juga nggak langsung. Setelah casting, Casting pun belum tentu di casting. belum tentu di casting, belum tentu dapat juga peran utamanya. Itu butuh jadi peran pembantu dulu dan sebagainya, itu prosesnya panjang memang. Dan sekarang ini lebih mudah lah ya. Lebih mudah mendapatkan. Makanya pada songong ya Mas. Saya nggak bisa gitu. Karena Jadi- mudah mendapatkannya. Intinya mau bilang apa Mas? Apa? Intinya mau bilang apa? Prosesnya. Prosesnya. Sekarang melihat kondisi misalnya orang kelihatan cakep, mohon maaf ya. Kelihatan cakep, ngejual, looknya dan sebagainya, ya udah. Bisa jadi sinetron. Ya walaupun nggak pinter ya. Punten ya. Ya mungkin butuh proses juga diasah lagi. Iya, ngomongin soal proses ya, maksudnya paham sih, artinya kalau mereka yang ngikutin proses dari awal, kita nggak bilang yang sekarang nggak ngikutin dari awal ya, tapi kan kalau zaman dulu prosesnya begitu panjang sekali ya, artinya mereka menghargai proses. Apapun yang dilakukan sangat berhati-hati. Ya betul. Bener nggak kalau misalnya sebagai seorang selebriti, ini kita sharing aja Mas ya. Iya. Jika ada hal yang memang dilakukan hal kurang baik itu pasti berimbas sama pekerjaan yang nggak dipakai lagi gitu istilah. Pasti. Kalau dulu. Iya. Dulu apa sekarang? Sekarang Mas? juga gitu kayaknya sih. Masa sih kan sekarang mah ada kesayangan Sekarang apa bukannya gitu. malah kalau ada kasus Viral juga semakin dikenal. semakin dipakai. Ya, sekarang kan kita di sinetron itu ya, di film itu tim kan, teamwork. Jadi bukan hanya satu orang aja yang kita berharap, Iya. tapi banyak faktor. Kru pun, PU pun itu salah satu tim kita. Jadi kita sangat menghargai sekali apapun yang dia lakukan. Iya, setuju. Mas Gun pernah ketemu nggak sama yang baru, terus yang gayanya selangit? Selangit. Kita harus nungguin jadwalnya Cewek cowok? dia. Kita harus. Siapa namanya? Oh, enggak. Cewek cowok? Mungkin Kita huruf sering aja. ketemu lah si Tapi A. umumnya lebih banyak cewek ya. Cewek. Umumnya lebih banyak cewek guys. Famous nggak? Famous nggak? Emas. Atau sedang aja atau biasa? Biasa aja. Gak tahu. Biasa aja. Oh, biasa. Cuman sekali lagi mau baru mau lama semoga bisa menghargai Ya, proses. betul. Menurut saya itu. Ngomongin soal proses kita akan lihat Gunawan Sudrajat prosesnya dalam masa ke masa di Bring Back Memories. Let's go kita berpindah tempat. Gunawan Sudrajat. Buat Mas Haikal bentar ya. Iya. Ya, ayo Mas Haikal. Maru Mas Haikal. Jalan. Produser kita daerah rendah. Oh, udah rendah. Karena diet jadi emosional. Yang kuning, hijau, ungu, merah. Minum manis deh.
Saya ini ungu ya? Ah, jangan. Iya, ungu. Oh pilih janda ya Oh ya Allah. Wow. Wih. Ganteng sekali. Cover majalah gadis. Sama siapa ini A? Itu siapa sebenarnya? Ini tahun berapa ya? Tahun 90-an lah ya, 93. Emang itu Marsyanda? Ah, bukan. Yuyun kalau nggak salah. Yuyun. Aduh udah lama banget ya. Yuyun yang lagu itu bukan bonek. Cakep banget ya si AA ya. Yuyun. Waktu dulu Bukan ya? Iya, kawan. Dulu waktu photoshoot buat cover gini dibayarnya berapa Mas Gunawan? Berapa dulu ya? Berapa? 350 atau apa? 350.000. Ya, Sekarang kalau nggak salah ya. A lagi A. berapa ya? Oke, berikutnya mau warna apa? Merah. Merah deh kali. Wow. Cara cepat paham. Majalah kesehatan pria. Majalah kesehatan pria. Oke. Mas Gun, ini kan kalau ngomongin majalah kesehatan pria artinya kan ada maintenance untuk fisiknya. Ya, kalau Mas betul. Gunawan Sudrajat tuh olahraganya apa aja? Ya, fitness dulu nih. Fitness sama basket. Sekarang A. Pasti kotak-kotak ya Mas Gun? Ah, kotak bener. Masa sih? Nggak mau lihat? Tujuan lo itu gua tahu. Ini. Ini suatu prestasi banget nih. Oh my God. Yang kuning. Oh hijau. Oke, happy family ya. Oh ya Allah itu lihat ya. Udah berkeluarga aja masih sama mudanya kan, bener nggak? Oh nih. Emang Ini ganteng. dia yang sudah baru sih. merayakan usia pernikahan 22 tahun. Semoga bahagia Amin, selalu di amin. tahun-tahun Amin, berikutnya. amin, Mas amin. Gun. Ini lihat Gagah, ganteng, awet muda, selalu berpikiran positif. Ini itu adalah salah satu rahasia. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah! Ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna sebenarnya. Pagi-pagi ambiar geger. Masih 3 bulan kita untuk menyambut, 4 bulan kali ya untuk menyambut Idul Fitri ya. Bulan puasa dulu. Berapa, Idul Fitri. apa? Alhamdulillah nggak berasa ya. Bulan puasa kapan? Februari. Februari. Sehat-sehat sampai bulan Februari ya. Amin. Berarti berapa hari lagi? Masih Masih lama, pokoknya masih lama. Berapa hari lagi? Biasanya kan kamu tahu berapa hari lagi. 165 hari. Itu 2 minggu yang lalu ya. Sobat Ambiar, di segmen ini kita akan hadirkan ini pasangan ibu dan juga anak sama-sama cantik. Iya. Oh, apalagi anaknya sekarang semakin glow. Bodinya bagus. Ya, selalu kompak. Ini dia Liza Natalia dan juga putrinya Queen Nora. Kakak makin kurus. Halo, apa kabar sayang? banget sih. Oh my god. Oh, sa. Liza Natalia, Queen Nara, selamat pagi. Oh my god, ini baru ibu dan anak. Kayak adik kakak ya. Ingat istri di rumah ya, assalamualaikum. Liza Natalia dan juga Queen Nara kami ucapkan. Terima kasih. Queen Nara umurnya berapa sekarang? 19. 19 tahun. Udah punya pacar ya katanya sekarang ya. Serius banget sama pacarnya ya. Kita mau kasih lihat katanya sang mama sudah merestui hubungan dengan Masa? Masa. Masa sih? Kalau boleh bertanya, sudah berapa lama pacaran sama Junaidi? Ah? Junaidi namanya. Junaidi. Junaidi ini siapa? Bukan Junaidi. Junaidi. Siapa namanya? Arjuna namanya. Oh, Arjuna. Oh, Juna. Arjuna Buaya Darat. Arjuna ya. Gue Inul Daratista. Kenapa nggak dibawa ke sini? Tinggal di Jerman dia. Oh, jadi ini dia dia orang juga dari mana? Phnom Penh ya kemarin ya? Ah, Phnom Penh. Dari Phnom Penh ya? Udah bisa ya ke sini ya? Udah bisa. Ajak dong ke sini. Iya nanti kayaknya pulangnya Desember deh pulang. Jadi dia orang Jerman gitu saya. Setengah Jerman. Setengah Jerman. Setengah Indo. Setengah Indo namanya Arjuna. Kenalnya di mana? Di TikTok. Kenal di TikTok. Gimana ceritanya Nggak, kenal jadi di itu TikTok? dia follow aku gitu, terus aku kayak, oh ini siapa? Terus aku follow back, tapi nggak ngomong gitu, tiba-tiba di DM. Udah, Terus TikTok tuh ketemuan deh. ketemuan. Nggak sengaja ketemuan. Gak sengaja. Sengaja.
Iya, jadi tuh kayak aku lagi sama teman-teman, terus dia juga lagi sama teman-teman, terus aku lagi Di Indonesia? Indonesia, dia ada kerjaan di sini 6 bulan gitu. Terus terus dia Kok kamu percaya sih dari TikTok itu nggak takut awal? ya makanya aku kayak kayaknya ini rada-rada deh, makanya Rada-rada. rada-rada. Kenapa ekspresi mamanya kok begini kayak? Pusing. Kenapa? Katanya menyetujui hubungan anaknya. Ya belum nggak bilang aku nggak bilang menyetujui sekarang karena ya sekarang proses kan. Namanya juga anak umur segini ya, maklum lah ya kita buat punya anak gede-gede ya. Ini aku sama Mas Gunawan juga sama, anaknya sama nih. Kebetulan pernah pacaran nih sama anaknya Mas Gunawan. Oh iya? Jadi apa sih? Kok gosip deh. Ya pokoknya intinya kalau namanya umur-umur segini kan yang masa masih kenal, masa-masa masih pendekatan, ya kita sebagai orang tua ya ini aja lah, maksudnya asal kita bisa membatasi terus bisa mensupport pasti mensupport. Selagi apa sih? Selagi itu semuanya baik-baik aja. Jadi ya pokoknya under kita sebagai orang tua yang penting kita bisa memantau. Berarti yang sebelum-sebelumnya nggak baik-baik aja apa gimana sih? Baik, semuanya baik. Cuma jadi aku Queen, aku manggilnya Tante Dewi Queen ya. Iya. Ya Queen berarti pernah pernah dekat sama Anaknya Om Mas- Gunawan, ya, betul. Om Gunawan. pernah pacaran Nah, sama. jujur aja kita pengen tahu loh, kita nggak tahu. bapaknya lihat. Kok melotot sih Mas? Bener, iya. Deket. Pacaran Dia nggak? ngomong ya. Jangan aku yang ngomong. Kita mau diem aja udah. Gak usah aku yang ngomong. Nggak tahu, saya nggak tahu. Siapa yang ngomong maunya? Udah bundanya ngomong. Aku sih. Enggak cuma pernah deket doang. Berapa lama deket sama anaknya Mas Gunawan? Berapa lama? Ya udah lama ya. Terus kenapa? Nggak baik-baik aja? Gimana Nah, sih? kita baik kok, sekarang baik kok. Ah, bohong ah, yang bener. Bertemanan kok, masih saling-saling happy birthday-an. Kak kalau Queen ya kalau yang aku tahu dulu pertama pokoknya gini bisa dibilang Queen itu bertemu dengan Khairu itu bener-bener kalau menurut aku ya itu pertama. Jadi dia suka dengan laki-laki dengan lawan jenis itu dari Khairu. Oh cinta pertama. Oh, cinta pertama. Itu aku jujur ya. Jujur. Itu emang karena aku kan ibunya ya, jadi aku tahu. Terus kenapa nggak dilanjutin? Kenapa? Bukan nggak dilanjutin gimana ya, mungkin dia balik lagi sama anaknya dan ya Berapa lama, Queen? banyak inilah banyak apa Lama ya. Setahun? Ada kali. adalah. Ya namanya pendekatan masih namanya anak umur. Iyalah, Cinta monyet ya. PPP aja dulu. Lisa Natalia, mau nanya dong apa bedanya pacarnya Queen yang sekarang sama mantan-mantannya? Mantan gitu. Hmm. Aduh dibilang mantan kayak banyak banget ya kayak mantan gitu. Enggak sih, sebenarnya kalau yang sekarang mungkin karena dia lebih dewasa. Karena kan sebenarnya gini, peralihan ya dari dia masih kecil ke jenjang dewasa tuh kan banyak banget hal-hal yang kita jujur kalau aku ngelihat Queen yang dulu masih kecil sampai sekarang kayak perubahannya besar sekali gitu. Jadi mulai dari secara emosional, secara dia sebagai pribadinya. Jadi apa ya nggak bisa dibilangin ya iya dan ngeyelnya iya jadi bikin bapaknya. Itu ngikut siapa? Ngikut mamanya atau bapaknya itu? Kalau Mamanya. Apanya nih? Apa? Nggak bisa dikasih tahunya itu. Ngeyelnya nggak bisa dikasih tahunya. Oh enggak, kalau ngeyel sih. Kalau aku sih bisa dikasih tahu. Kenapa? Terus? Tapi keras kepalanya dari bapaknya. Oke, jadi dia ini butuh pasangan yang seperti apa kalau cowok yang dekat Kalau sama dia? sekarang karena dia udah melewati masa fase peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Jadi udah banyak belajar, udah tahu lah mana yang benar, mana yang enggak gitu. Dan mungkin secara mungkin pertemanan juga pengaruh ya sama lingkungan itu sih menurut aku. Nah yang sekarang ketemu yang sekarang mungkin karena dia udah mulai banyak belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya dan pendewasaan juga, pengalamannya juga dan kita juga sebagai orang tua banyak sekali memberikan input yang Bermanfaat. Ya ada pertengkaran juga pokoknya banyak lah hal-hal itulah. Jadi ya namanya punya anak umur segini maklum ya aduh kayak aku kan. Tapi Tahun Queen, berapa sih Queen sayang? 19. 19 tahun. Queen kamu yakin sama yang sekarang? Ya jalanin aja. Kan long distance ini Gak apa-apa kalau long distance, aku emang orangnya emang ya. Sebentar kok mamanya, ya kan, kok begitu? Apaan sih? Kok ya kan, Berarti nadanya tuh tandanya begitu. belum Berarti lewat nggak buat setuju pacaran. mamanya kelihatan. Sama yang terakhir Sama yang ini sekarang. Ya aku gak bilang gak setuju. Tapi mukanya tadi. Bukan, aku tuh cuman ya maksudnya jalanin dulu. Ya kan bukan bilang oke yang Ah, enggak, mukanya tadi rada-rada tetot. Kalau papanya gimana? Katanya papanya masih belum rela Iya, Queen untuk ini pacaran. untuk serius sama cowok.
bukan gitu ya. Kayak Papa nggak kalau apa-apa. ayah tuh orangnya tuh emang ya Oh dia beda. beda. Aku tuh sama Queen karena aku tahu ya maksudnya dia deket sama aku kan dan bener-bener dia tuh bisa curhat semua apapun sama aku dan sharing apa segala macam. Tapi kalau untuk urusan cowok, papanya tuh lebih picky. Strict ya. Bukan picky, mungkin dia tahu dia itu kan saya dari kecil Ya. deket banget nih sama bapaknya. Udah gitu udah mulai perilihan dewasa dia mulai menjauhkan mungkin. Kok kamu lebih perhatian sama orang lain daripada sama ayah? Nah, Oh, itu jealous. udah mulai di situ udah mulai terlihat. Tapi kan semakin dia dewasa, semakin udah mulai ayahnya juga udah mulai paham, mengerti. Oke, anak gue udah gede nih, bukan anak ayah yang dulu. Maksudnya kayak anaknya yang selalu Dikekep. dikekep gitu Queen, kan. tapi papa kamu tuh, ayah kamu tuh jealous dalam tanda kutipnya tuh seperti apa ketika kamu beralih perhatiannya ke pria lain? Ya, salah satu itu. Misalnya gimana? Jadi protektif banget nggak ke kamu? Misalnya cepet Sebenarnya pulang bapaknya sih segala yang macam. ribet. Iya ribet ya, bukan maksudnya kayak kalau mau izin keluar itu pasti kayak ini kemana jam berapa pulang bla 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 bla. Wajar lah. Ya oke lah, maksudnya makanya harus planning tuh kayak 2 hari sebelum. Supaya bisa ngomongnya enak. Tapi pernah nggak misalnya bawa temen cowok ke rumah dikenalin terus temen cowok tuh dikasih pertanyaan dicecer gitu? Enggak gitu. Enggak, dia tuh diem. Dia tuh diem pasti merhatiin doang, liatin doang. Iya, oke. Siapa nih? Gitu. Siapa nih? Pasti pas udah pulang, siapa tuh Kak? Pasti gitu. Enggak, cuma teman. Kenal dari mana? Mulai tuh. Terus mulai berapa tahun? Ini banyak dia. Apa sih ya orang baru temen doang apaan sih? Ada judes-judesnya. Awalnya gitu. Apalagi bilang kenalnya di TikTok, pasti kan langsung Repot deh ya kalau kenal itu. Oke. Tapi kamu emang bisa ya? Kamu tipikal orang yang bisa pacaran LDR ya? Bisa. Maksudnya, Percaya? Justru bisa Ya, banget katanya kan. Percaya, maksudnya kayak komunikasi sih. Percaya laki. Masa Masa sih? nggak Oh percaya? gitu, jarang loh yang LDR tuh kuncinya percaya itu Percaya, doang. Tapi iya. LDR-nya tuh di bulan keberapa? Kan ini udah setahun dekat. Aku udah 8 bulan gak ketemu sekarang. Udah 8 bulan. Udah 8 bulan. Kamu nggak takut dia di sana maksudnya dengan siapa dan bagaimana? Ya udahlah ya. Oh ya udahlah. Habis bisa ya udahlah Ya ya. repot yang satunya Ya, di dia kan Jerman, fokusnya gimana kerja. ceritanya? Mau gimana lo mau taruh CCTV terus depan mukanya dia? Kalau gua mau begitu, semua di badan-badannya Gua gua taruh repot. CCTV. Ya pokoknya yang buat LDR, Sobat Ambiar sabar-sabar. Ingat ada rumusnya. No trust, no us. Tidak ada percaya, tidak ada kita. Iyalah, Dewi juga, gitu. kita doain dia No lagi trust, LDR no juga us. soalnya. Sama siapa? Di mana? LDR, kasih tahu dong LDR. Kamu di sini, dia di mana? Kau di sana, aku di sana. Di masa tadi mana? Ngayal aja dulu dia. Tapi ya kalau ngomongin soal Queen, astagfirullahaladzim. Kalau ngomongin soal Queen, dia ini dinobatkan sama netizen. Kan kadang kalau kita foto KTP, kadang suka beda ya. Ya. Apalagi Karen Delano kan. Iya, Ya. kenapa emangnya? Maksudnya apa Karen Delano dibawa-bawa? Foto asli sama KTP beda. Kalau Queen ini, KTP-nya dibilang juara 1 sama netizen. Kita lihat Wow. seperti itu foto KTP-nya. Mandol ya. Juara berapa dia? Juara 1. Juara 2-nya Ariel Tatum. Bedanya apa Emang sama? kenapa Cuma kok lebih bisa glossy aja. dijual Karena cantik foto KTP-nya bagus. Foto KTP-nya cantik gitu loh. Maksudnya kalau Sama aslinya kayak kenapa? aslinya kan? Bagus kan kadang foto KTP itu kita nggak bisa. Biasanya kan nggak make upan, nggak prepare Iya. gitu loh. Gua mah cantik aslinya gua. Kalau menurut aku, Ya. Masa produser kita bilang Dewi Persik foto KTP-nya jelek katanya. Itu KTP palsu juga, tahunnya salah. Enggak. tapi kamu menurut aku tadi cuman bedanya di rambut sama di ininya lebih glossy itu doang. Apa bedanya? Sama. Nggak, Cuman maksudnya maksudnya cantik gitu loh di Ini juga bagus, seksi kayak Ini Latin. cantik, iya kayak Kenapa orang lu? Latino. Kenapa kok tiba-tiba diam begini? Tapi enggak, ini kamu itu foto KTP itu kan kita foto di aku tuh lupa loh kalau foto KTP itu Kita foto di Fotonya di itu di kelurahan. Ya gini kan. Iya. Iya. Nah, kalau yang Kan nggak sekarang boleh. ada yang terbaru foto KTP itu bisa gini. Oh iya. Wah, mungkin lah. Semenjak dia ketua dari KTP itu kan semua KTP begitu. anak-anak Gen Z dandan ya, Say. Iya. Kita kan dulu kan kayaknya Oh, nggak iya. Boro-boro nggak dandan, boleh. bedanya ya. itu dulu generasi Nggak sih? sebelumnya kalau Kita kita nggak mau boleh foto dandan. KTP kita nggak kepikiran buat dandan. Iya benar. Iya, Iya nggak sih? maksudnya apa adanya. Udah foto, udah diem, udah senyum. Oh sekarang boleh dandan Nah sekarang. makanya itu pertanyaan. Boleh kalau sekarang, maksudnya bukan dibolehin tapi ya nggak diapa-apain gitu kalau dandan full teh. Seneng banget Kak Karen Delano. Oh, langsung gue dendong sampai rumah. Oh, nggak boleh. KTP-nya, tapi kalau KTP asli nggak mungkin kita liatin lah ya. Cuman banyak nggak orang ngeliat gini loh, Queen. Misalnya orang ngeliat KTP kamu kayak, dia amazed gitu kayak takjub ngeliat foto kamu di KTP. Banyak gak sih?
Banyak, pasti pas kalau lagi keluar gitu, ah Kak kamu yang foto KTP ya? Aku bilang, oh iya. Dikenalnya gitu? Kenalnya gitu, terus kayak nanya makeupnya Artis apa foto. ini? Foto KTP. Tapi dia pinter make up loh, dia tuh cantik banget. Iya memang Bikin pinter make up makeup ini Queen. bener-bener. Masih bagus kalau Queen kan foto KTP ya. Waktu itu teman saya Karen gini, mas kamu foto yang di salon Yun Yin itu ya? Lu pikir tahu Yuni? ID-nya kita tutup ya, izin ya? Iya. Oke. Nah gitu. Coba Kurang kasih. penuh Rian, nah gitu Rian. Nah, Nah gitu Rian bener. Nggak Di kelihatan. zoom dong, nggak Di-zoom bisa dong. Zoom dong. Potrinanya nah. Zoom lagi dong. kurang deket say. Deket Udah paling lagi. deket banget itu kali udah. Udah ya? Udah mentok. Udah mentok Mas? Udah mentok segitu aja ternyata ya. Nih, kalau Karen juga biasanya dia di kantor imigrasi takjub mereka. Kenapa? Orang lihat paspornya, kenapa beda mukanya? Iya tapi cantik sekali ya, ini foto KTP-nya cantik banget loh. Memang kamu ketika mau foto KTP memang sengaja dandan, make up. Iya emang aku enggak hairdo, maksudnya kayak ya dandan biasa gitu kayak sekarang gitu. Terus kayak ya udah paling bulu matanya doang yang tebelin, terus bibirnya konturnya juga lebih tebelin. Foto paspor juga secantik gini. Enggak, foto paspor beda. Itu mah udah beberapa Aku tahun mau lalu gantian ya. nanti KTP-nya. Emang kakak gimana? Kita belum pernah lihat. Ya Aku ini nggak kan pernah status lihat. perkawinan belum kawin. Kalau kakak? Kawin mulu. Bedain kawin dulu sama nikah. Kalau lu kawin Ada dulu status bukan kayak nikah. gitu. Ya kan tetap statusnya kalau di Enggak, KTP. bukan. Beda. Status mau denger gak? Cerai hidup. Masih bagus cerai hidup kak. Ada Guys, tapi cerai itu mati. kisah nyata loh, status Ya, dia gua nggak memang mau, cerai ya. hidup ya. Makanya gue mau ganti tanggal lahir semua. Kalau aku jadi kakak, status perkawinan apa? Strip. Apa? Soalnya bisa apa aja gitu. Jadi bebas, itu isian kan? Available and free. Oke, buat Lisa Natalia kita juga mau kasih lihat ini satu artikel ya. Karena kita tahu ada hubungannya Lisa Natalia dengan Ashanti ya. Adik ipar karena Ashanti kan ya. Kemarin Ashanti baru kena musibah, kita mau kasih lihat yang satu ini. Dilaporkan mantan karyawan pihak Ashanti singgung penggelapan dana yang dilakukan Ayu Hairun. Sempat dengar kabar ini? Tahu, Ya. Kak. Ya. Aku ngikutin nih kasus kabarnya. ini. Tapi kan Ngikutin maksudnya. kita kan kalau keluarga tuh kalau ada masalah satu sama lain gitu kan, nggak emang kalau masalah internal nggak mungkin nggak semuanya di share gitu kan. Tapi kita tahu sih ini masalah ini kayak gitu. Cuman emang sebenarnya ini udah waktunya ini kan sekarang baru kebongkar ya. Sebenarnya udah beberapa bulan sebelumnya Ashanti udah sempet cerita. Oh, udah cerita Udah juga? maksudnya cerita tuh dalam arti dia lagi stres berat gitu kan. Terus dia juga lagi sedih banget, lagi ya maksudnya dia tuh sakit kan, beberapa kali sakit. Karena mungkin masalah ini, tapi dia nggak cerita masalahnya. Apa detailnya? Seperti detailnya dan separah ini kan. Aku juga nggak saka, parah mbak, pokoknya aku habis kena musibah. Dia begitu aja. Tuh kamu kan saat itu kan ada autoimun kan. Jadi kan sakitnya dia tuh kadang-kadang tuh timbul kalau dia udah stres berat, iya kan. Jadi aku cuma prihatinnya itu karena kalau misalnya dia udah sakit, ya kita kan semua keluarga kan kenapa kamu gitu. Cuman bisa ya nggak bisa mungkin beli support tapi nggak tahu mesti gimana lagi gitu kan. Dia cuma bisa menyelesaikan itu sendiri dan dengan masalah dia gitu. Tapi dia nggak bisa cerita semuanya. Ya begini. Ternyata seberat ini ternyata gitu. Pas aku dengar berita, Shan, bener tuh beritanya, aku bilang gitu. Iya, dia bilang, tapi dia Cepat selesai ya Kak. Tapi keadaannya sekarang gimana Kak Ashanti yang Kak Lisa tahu? sebenarnya dia berusaha untuk baik-baik saja. Tapi aku tahu dia tidak baik-baik saja. Bunda Ashanti, kita doakan semoga keadaan bisa lebih baik lagi. Nanti kalau udah ini mampir sini ya. Nanti kalau ada waktu datang ke sini cerita-cerita sama kita ya. Lisa Natalia, Lisa Natalia. Queen Ara, terima kasih banyak ya. Akan balik saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kalau hidup terkadang berat, dunia pun kadang tak bersahabat. Kamu pasti kuat, kamu pasti hebat, kamu kan lewati. Pagi-pagi Ambiar geger.
dia Ibu Ratna dan juga Panova. Silakan Amanda. Keren pisan, saya pisan. Amanda, Ibu dan juga Bapak selamat pagi. Selamat pagi. Kami Kita ucapkan mengucapkan terima kasih. Amanda, seorang anak yang viral asli dari Garut. Sobat Ambira, silakan boleh duduk Amanda. Enggak calik sayang Panova calik. dan juga Bu Ratna. Keren banget. Amanda kemarin nyanyi di atas panggung di Sawer, langsung viral di media sosial sampai Tante Dewi Persik bilang sama tim Pagi-Pagi Ambiar, undang dong ini Amanda. Dan ternyata memang terbukti, suaranya luar biasa sekali. Amanda kelas berapa, Gelis? Kelas 3. Gak usah pakai mic, gak apa-apa. Kelas 3. SD. Oh. Belajar nyanyi pertama kali umur berapa, sayang? Pas waktu kecil ya? Pas waktu kecil. Pas waktu segini. Pas segini. Enggak dong. Siapa yang suka ngajarin nyanyi? Sebelum SD atau masih TK? Masih TK. Masih TK. Masih TK udah bisa nyanyi? Amanda yang suka ngajarin nyanyi siapa? Mama? Papa? Bapak. Oh, Bapak suka nyanyi. Ya cuma suka aja sih. Atau pemusik Bapak? Bukan, saya cuma pehobi aja. Hobi aja. Pak Nova masih ingat lagu pertama yang Pak Nova ajarkan ke Amanda itu apa? Baru doyong. Sebenarnya dulu pas karena saya kan hobinya musik dangdut ya. Termasuk King Nasar juga salah satu idola saya. Bapak, setiap bintang tamu yang mengidolakan King Nasar dan Dewi Persik akan mereka berikan 5 juta rupiah. Ya selalu. Tadi saya ngomong gitu Sama ya. lagi memang selalu yang bintang tamu 2 minggu lalu gue masih utang belum bayar. Kalian belum bayar ya? Ya. Oh ini dari kemarin. Kakinya on air lagi. Terus Bapak jadi lagu apa yang Iya, lagu diajarin apa yang pertama kali sama Neng Manda? Dulu kan waktu itu viral lagu Jaran Goyang kalau nggak salah. Oh. Jaran nyanyiin sama. Masih kecil ya? Ya waktu masih kecil waktu. Bapak masih bicaranya kecil juga- atau Manda? Mandanya waktu kecil. Waktu Ya kan nanya salah. Oh si Ade nyanyi. Jadi si Ade apa lagu Jaran Goyang? ya waktu itu dia suka iseng-iseng suka denger-denger juga kan. Terus ngikut-ngikut lah gitu. Kan video kamu kan viral tuh. Ya kan, tapi yang kamu tahu viral pertama kali manggung di mana sayang? Yang waktu kemarin itu ya? Iya. Itu memang pertama kali manggung atau sebelumnya udah pernah manggung? Manggung ya. Udah pernah pas. Kita nggak pernah manggung ya. Nyumbang-nyumbang aja ikut Iya. acaranya. Ya kalau ada yang Di acara apa yang bikin viral? Hajatan biasanya. Hajatan. ya Hajatan Di mana? Itu yang terakhir itu ya? yang terakhir itu di Kawali Ciamis. Di Ciamis. Iya. Itu yang sama papi siapa tuh? Ya Papi Awe. Ya papi Iya, Awe. Papi Awe, ya. Jadi memang Amanda ini bukan berprofesi sebagai penyanyi cilik, memang karena diundang keluarganya datang ke sana Iya, nyumbang suaranya. lagu, Iya. nyanyi gitu ya. Begitu. Naik ke atas panggung, disawer, yang nyawernya jutaan rupiah. Luar biasa. Alhamdulillah. Saweran jadi dikasih saweran terus banyak tuh jadi viral. Iya. Nyangka nggak sih dapat uang banyak pas sawer? Enggak. Nyangka banyak,
nggak nyangka bisa sampai sebanyak itu. Emang berapa sebanyaknya sih sayang? Kemarin 5 juta. 5 juta. Berapa? 5 apa 6? 6. Oh anaknya bilang 5, bapaknya 6, bapak potong 1 juta. Dipotong sama bapaknya nih. Yang 1 juta masuk QRIS. Yang 1 juta masuk QRIS katanya. Makanya kamu jadi nangis ya karena kaget ya. Iya. Tuh bersyukur Karen dia mah 5 juta. Oh iya, tapi Dia kita disawer maunya 10 juta malah gini. Ya cuma 10 juta. Oh iya benar. Kita lihat dulu ya teman-teman ya. Ini momen ketika Amanda disawer. Ini kita kaget. Dia malah nangis padahal dapat jutaan rupiah. Kalau King Nasar kan ketawa. Sayang, Amanda kenapa nangis, Nak? Kenapa nangis? Karena gak nyangka bisa ketemu Papi Awe. Iya. Dan orang sukses di sana. Oh, nggak nyangka ketemu sama Papi Awe. Iya. Bos ya papi awet Oh, bos. kamu nangis megang uang banyak gitu? Bukan, karena perjuangan kita itu untuk ketemu orang-orang yang hebat itu sangat susah gitu. Akhirnya di situ kita bisa bertemu. Iya. Oh. Tapi kok nggak nangis sekarang ngelihat kita di sini. Kita juga hebat. Berarti kita juga orang-orang hebat. Kan tadi kata Mama. Bukan nyawer ya. Bukan saweran. Bukan duitnya. Dia ketemu orang-orang hebatnya. Iya kata mamanya. Enggak dong. Berarti kita belum hebat. Kita nggak nangis. Perlan 86 saweran. Itu lu duit mulu. Guys, Amanda ini Berapa duit? nangis bukan karena sawerannya, karena ketemu Orang hebat. Papi Awe sama Teteh mampir ke sini ya Papi. Ya Papi Awe kapan kita disawer lo Papi Awe? Papi Awe sawerlah pada janda-janda sama Papi Awe. Kenapa lu jadi pada jadi janda? Pada janda-janda. Ya dong. Iya kan dijawab. Assalamualaikum. Amanda, Kalau aku gitu. itu kan bukan pertama kali aja Amanda disawer ya. Iya. Tapi itu nominal atau uang terbanyak saat disawer. Biasanya kalau disawer berapa dapatnya kalau nyumbang lagu saat acara hajatan? Emang lagu berapa emang berapa lagu itu? Kemarin 2 lagu. Dua lagu. Terus langsung disawer itu. Iya. Yang nyawer langsung Papi Awe itu. Langsung Papi Awenya yang Kalau dari orang lain Terus orang uangnya lain gitu. dibawa siapa? Ada sebagian orang lain yang sawer-sawer sebelum Papi Awe. Berapa biasanya kalau banyak kalau dari orang lain selain Papi? 50.000 gitu ya. 100.000, 200.000 gitu ya. Lah terus uangnya kemana sekarang? Ada ya. Bagilah kita. Anda Udah lama dia nyanyi gak disawer. sawer aku gitu. Udah lama kan. Lu gak nyangka tuh keluar dari mulutnya Dewi Persik. Udah lamanya dia nyanyi. Tumben banget. Terakhir di Monas gak disawer Disawer soalnya. terus dibagi kayak Dewi Persik. Disawer nggak pernah ada di gue bakal. Bagi ya pemusik. Iya. Makanya pemusik kalau sama Dewi Persik kaya raya. Buat para bos-bos kalau undang Dewi Persik kalau disawer ya kalau Dewi Persik ditransfer aja. Haikal kamu nyanyi nanti aku sawer. Amanda ini tapi bakatnya sudah terlihat karena bukan cuma di atas panggung, katanya sering ikut lomba nyanyi di aplikasi. Iya. Jadi ini perlombaan yang diadakan sama Aplikasi itu. Iya. Oh, Hebat. Itu ikut lomba begitu sering, sebulan bisa berapa kali? Sering ya. Sering. Hampir ada Bisa jadwal tiap hari gitu. 2-3 event per bulan. Oh wow. Nanti Mami Dewi sama Papi King Nasar tungguin kamu ya di Dangdut Academy. Amin. Ya, wajib lu ikut. Tapi Neng itu tuh kalau lomba gitu dapat hadiah. Dapat. Tapi ini masuknya ke rekening Ya. aplikasinya. Iya. Enggak kalau kita kalau tes. untuk hadiah juara biasanya langsung masuk ke rekening kita tunai. Bapaknya semangat banget begitu ngomong duit. Enggak, bahkan kemarin alhamdulillah sampai bisa dapat 1 single juga. Satu single, dibikinin single, Iya, hadiahnya dibikinin single. Iya. Sama siapa? Sama Bang Agung Lida. Agung Lida. Oh itu loh Kak, yang lidah dulu Kak, Agung. Agung Oh Lida. itu yang bikin lombanya. Iya. Wow ya. Tapi jangan lupa harus tetap sekolah yang utama. Iya. Ya. Amanda kita mau kasih lihat ternyata ini Amanda jago cengkok. Kita mau tantang Amanda buat ikutin cengkok yang satu ini. Kita lihat dulu ya sayang ya. Coba mana? Ayo, bisa. Boys. Apa lagunya? Apa? Bisa sayang? Siap ya. Amanda. Kita tantang di pagi-pagi Ambiar.
si yes, coba kita tanya sama Dewan Juri. Dewan Juri, kalian yes? Kalian yes? Mereka juga yes ya. Ya Mas ini juga nih Dewan Juri. Juri potlok ya Mas, itu Yes juga. semuanya. Oh yes. Yes juga ya. Tuh semua bilang yes, Amanda keren pisan cengkoknya. Salik deh sayang, salik. Silakan sayang. Amanda tuh emang Rambutnya bagus ya asli Iya ya. bagus ya. Amanda cita-citanya mau jadi apa sih sayang? Pengen jadi apa? Hah? Pengen jadi polwan. Wah, kepolwan. Gak kepengen jadi penyanyi. Gak kepengen kayak Mami Dewi. Ya tapi bagus jadi polwan, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, jadi polwan yang plus bisa jadi nyanyi. Betul, betul. Semoga dimudahkan, makanya sekolahnya harus terus ya, nggak boleh ditinggal sekolahnya. Tapi bukan cuma nyanyi dangdut. Ternyata karena asli Garut ya, kalau orang Sunda itu biasanya bisa nembang, pupuh kita bilang ya. Ngawinya, bisa ngawi. Gitu ya, kita mengasih seperti apa ketika Amanda bernyanyi. Pupuh ini. Saya pisan, hebat ih. Gak gampang loh. Iya, jadi ada belajarnya itu cuma 8 pertemuan. Ya, waktu itu karena ada perlombaan dari sekolah waktu itu. Harus ada lomba pupuh. Lomba pupuh ngawi gitu Ya, ya. tuh aku pengen denger ya. Sok cobian sayang. Bambu hidung. Coba nak, coba. Sok enggak tuh ya. Oh, sambil ngadeg sayang. Silakan berdiri lagi. Ingat, awas. Bambu Iya. hidung. Sok. Aman. Rambutnya bagus ya, seneng aku lucu. Leheng bari dianggo kasuka gali situ pinuh balong jiro bebendu sereng bebendu galati salira jubuan awite pangajul buah lantaran tikitu Bagi-bagi ambi argeger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini. Luhurna. Terima kasih banyak ya buat semuanya. Sehat selalu ya. Dan terakhir di Bagi Abiar kita akan melihat penampilan Amanda bersama dengan Panova. Silakan. Kak Payun sakedik Bapak. Di tengah